Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Somlani Rosan dengan NIM 121125120001 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai psikologi komunikasi sosial dengan tema atraksi dan hubungan interpersonal. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas dua konsep penting tersebut yang merupakan menjadi fondasi dalam memahami komunikasi antar individu, yaitu atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Materi ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pertemanan, pekerjaan, maupun relasi sosial lainnya. Yang pertama adalah atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang mendorong terjadinya komunikasi. Adapun menurut Jalaluddin Rahmat, atraksi ini mencakup sikap positif, kesukaan dan daya tarik seseorang. Semakin besar ketertarikan, semakin besar juga kecenderungan untuk berkomunikasi dan membentuk hubungan. Berlin menyatakan bahwa atraksi interpersonal membuat seseorang mengevaluasi orang lain secara positif, mendekatinya dan bersikap baik terhadapnya. Atraksi ini bisa bersifat fisik, emosional, atau psikologis dan menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial yang kuat. Oke teman-teman, masuk ke bagian kedua adalah teori atraksi interpersonal. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa kita tertarik pada orang lain. Dan ini biasa disebut sebagai teori liking. Ada 4 teori liking. Yang pertama adalah reinforcement theory. Menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Kita cenderung menyukai orang yang memberi pengalaman positif. Untuk yang kedua ada equity theory. Menjelaskan dalam teori ini bahwa kepuasan dalam hubungan tergantung pada rasa keadilan. Jika kita merasa diperlakukan adil, kita cenderung puas dan tertarik. Selanjutnya ada teori exchange atau exchange theory. Menyatakan dalam teori ini bahwa hubungan sosial dipandang sebagai transaksi. Kita menyukai orang yang memberi keuntungan, psikologis maupun ekonomis. Selanjutnya adalah gain-loss theory. Teori ini menyatakan bahwa kita lebih menyukai orang yang memberi keuntungan daripada yang merugikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor atraksi interpersonal. Ada beberapa faktor ya teman-teman dari atraksi interpersonal. Itu ada 2 secara umum, personal dan situasional. Adapun kelompok mengenai faktor personal diantaranya adalah 1, kesamaan karakteristik. Artinya bahwa kita cenderung menyukai orang yang memiliki nilai, sikap, dan minat yang sama. Yang kedua ada tekanan emosional atau saat stres kita membutuhkan kehadiran orang lain. Ketiga, harga diri yang rendah. Artinya bahwa orang dengan harga diri rendah itu lebih mudah menerima kasih sayang. Yang keempat ada isolasi sosial yang menyatakan bahwa kesepian meningkatkan keinginan untuk berinteraksi. Yang kelima ada kehangatan pribadi, yakni sikap positif dan afeksi membuat komunikasi itu lebih efektif. Yang keenam kompetensi, di mana individu yang cerdas dan terampil itu lebih disukai. Yang ketujuh rasa suka timbal balik. Ketertarikan yang saling berbalas itu memperkuat hubungan. 8. Kebutuhan yang saling melengkapi. Itu artinya kita tertarik pada orang yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita. Selanjutnya adalah faktor situasional. Dan ini ada beberapa kelompok dalam faktor situasional. Pertama itu adanya daya tarik fisik. Dapat diartikan bahwa penampilan mempengaruhi kesan pertama. Yang kedua adalah ganjaran atau reward. Kita menyukai orang yang menyukai dan memuji kita. Ketiga adalah keakraban atau familiarity. Bisa diartikan bahwa semakin sering bertemu, semakin besar rasa suka kita. Yang keempat ada kedekatan atau proximity, yang berarti lokasi fisik itu mempengaruhi intensitas interaksi. Yang terakhir adalah kemampuan atau competence. Itu dapat diartikan bahwa orang yang kompeten dan manusiawi itu lebih disukai. Oke teman-teman, lalu bagaimana nih pengaruh atraksi terhadap komunikasi?
Atraksi interpersonal itu mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan dan menilai orang lain. Ketika kita menyukai seseorang, kita cenderung melihat segala hal tentangnya secara positif. Sebaliknya, jika kita tidak menyukainya, kita cenderung menilai negatif. Komunikasi interpersonal menjadi lebih efektif bila dilakukan dengan orang yang kita sukai dan memiliki kesamaan dengan kita. Menurut Wolosin, komunikasi akan lebih menyenangkan dan produktif bila para komunikan itu saling menyukai. Untuk selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah interaksi yang melibatkan emosi dan perasaan timbal balik. Suranto menyebutnya sebagai interaksi yang menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati. Familia menambahkan bahwa hubungan ini bisa bersifat formal maupun informal dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Hakim menyatakan bahwa dalam komunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun kadar hubungan emosional dengan lawan bicara. Nah teman-teman, untuk selanjutnya adalah teori hubungan interpersonal. Itu ada 4. Yang pertama ada social exchange model, yang dapat diartikan bahwa hubungan sebagai transaksi ganjaran dan biaya. Kita bertahan dalam hubungan selama merasa mendapat keuntungan saja. Brand role model, hubungan sebagai panggung sandiwara. Itu kita memainkan peran sesuai ekspektasi sosial. Yang ketiga adalah game model, memiliki arti hubungan sebagai permainan psikologis antara kepribadian orang tua dewasa maupun juga anak-anak. Yang terakhir adalah interactional model, hubungan sebagai sistem yang terdiri dari subsistem saling bergantung. Jadi teman-teman, demikian pembahasan saya tentang psikologi komunikasi khususnya pada atraksi dan hubungan interpersonal. Semoga materi ini membantu Anda memahami lebih dalam bagaimana komunikasi dibentuk oleh faktor psikologis dan sosial. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih empatik, reflektif, afektif dalam membangun relasi yang sehat dan bermakna. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.